Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat malam pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Tema kita pada malam hari ini masih sama, yaitu mengenai PHK, musim PHK, lalu negara atau pemerintah bisa apa. Kita akan sekarang minta tanggapan dari wakil pemerintah yang sudah hadir, Pak Anwar, untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para ekonom. Kalau kita melihat kan kualitas dari pekerjaan yang tersedia saat ini, terutama bagi angkatan kerja yang kita tahu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Sementara kita belum bicara mengenai pengangguran yang terjadi, kita sekarang sedang bicara mengenai apa yang menyebabkan gelombang PHK massal masih terus terjadi sampai dengan tahun ini. Tadi di awal sempat ada kebijakan begitu ya, strategi jangka pendeknya untuk kemudian membantu pengusaha yang di sini diwakili oleh Bu Sinta begitu ya. Tapi artinya ini kan strategi jangka pendek. Untuk strategi jangka panjangnya kira-kira apa lagi nih Pak yang akan dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama tentunya begini ya, artinya strategi jangka panjang ini kalau dari aspek SDM, kita akan harus melakukan perluasan kesempatan pekerja ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan pekerja itu pertama bisa kita lihat mereka bekerja di dalam ataupun di luar negeri. Kami dalam hal ini tentunya juga di dalam negeri ini kan kita optimalkan ya. Tentunya kita dalam hal ini kalau kita ingin memberikan kesempatan kepada orang untuk banyak bekerja, tentunya sektor produktif itu harus kita dorong untuk bisa aktif sehingga akhirnya mereka bisa memberikan kesempatan untuk orang tetap bekerja atau mungkin dia ada terserap di dalam lapangan pekerjaan. Okay. Yang kedua, ini kalau kita lihat ini sebetulnya ada kesempatan, yakni adalah di dalam bukan sektor ya, tadi adalah bekerja di luar negeri. Okay. Untuk menjadi pekerja migran. Sebetulnya kesempatan ini sangat luas. Kami kalau dari data yang kami kami tampung dalam pusat pasar kerja kami ada 276 ribuan. Yakni adalah pekerjaan yang itu adalah demand-nya dari luar negeri. Dan memang ini adalah mengisi beberapa ruang pekerjaan mulai terutama adalah karena sektor domestik kan kita sudah sangat mengurangi, bahkan kita melakukan moratorium. Adalah sektor-sektor yang sifatnya adalah specified skill workers. Artinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang keahlian tertentu, bahkan juga profesional juga sangat tinggi. Ini yang kita pertama dorong. Nah, yang akan menjadi sasaran tuh tenaga kerja yang saat ini pengangguran atau tenaga kerja yang saat ini terkena PHK? Yang kita sasar tentunya adalah mereka yang saat ini belum bekerja, dan oleh karena itu kita harus siapkan kalau untuk mengisi tadi pekerjaan-pekerjaan untuk menjadi pekerja migran. Okay. Hal utama yang memang ini angka pengangguran terakhir betul ya Pak ya, 7,99 juta orang saat ini mengalami pengangguran terbuka. Jadi kalau kita lihat data, ini kan data BPS yang per Februari 2023. Kalau kita lihat sebetulnya ini ada data penurunan ya dari sisi persentase. Dari 5,8 menjadi 5,4. Jadi tadi memang tadi yang menjadi perbincangan kita, ini jumlah pengangguran kan terus tinggi ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ya, ini kalau data yang kami peroleh dari data dari BPS, ini kan ada semacam penurunan dari tingkat pengangguran terbuka dari 5,83 menjadi 5,45. Per apa itu? Ini adalah dari Februari 2022, Februari 2023, year on year. Nah, ini mendapatkan kalau kita lihat tadi dari klaim JKP ya Mbak, karena memang tadi saya ingin bicara juga menanggapi Pak Didi tadi, keberpihakan. Salah satu sebetulnya ada regulasi yang saat ini baru yang terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Sebagai sebuah katakanlah di sini terobosan untuk seseorang yang ter-PHK, mereka mendapatkan jaminan. Dan ini kalau dari sisi klaim jaminan, dari mereka yang istilahnya mencairkan uang tunai, karena ada 3 keuntungan, salah satu adalah uang tunai. JKP ini di luar JHT atau seperti apa? Di luar JHT. Jadi selain jaminan hari tua, jaminan mereka pada saat bekerja, jaminan pada saat dia ter-PHK pun ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, itu dari yang tadi, yang mengambil klaim, kemudian melaporkan kembali, di dalam sistem kami itu cukup banyak. Jadi ada kalau dari yang mengambil klaim uang tunai 44.000 dari JKP, ini yang mendapatkan pekerjaan baru lagi adalah sekitar 1.600 per sampai pada hari ini ya, per Juli 2023.
Jadi kami bisa mengatakan, ya artinya katakanlah tadi selain misalnya meskipun banyak yang istilahnya ter-PHK, tapi juga ternyata mereka terserap di dalam lapangan pekerjaan pun juga cukup signifikan. Sektor-sektornya silakan Bu Sinta. Saya ini mau menanggapi dulu karena kita bicara banyak soal PHK, tapi menurut saya concern yang saat ini paling menguatkan kami adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Karena ini jelas-jelas kelihatan bahwa dari investasi sekarang yang masuk ke Indonesia, itu sudah penyerapannya sudah turun hampir 1/4 ya dari tahun 2017 ya. Jadi maksudnya kita 2007 itu turunnya sudah sampai 1/4. Jadi maksud saya kita sudah moving dari labor intensif atau padat karya itu ke capital intensif. Dan itu pengaruhnya pasti ke lapangan pekerjaan. Jadi kita di sini bicara PHK, tapi sebenarnya penyerapan tenaga kerja ini menjadi satu isu yang sangat mengkhawatirkan. Karena kalau kita tidak menciptakan cukup lapangan pekerjaan, ini bonus demografi kita terus bagaimana? Ini akan menjadi beban nantinya. Tapi kan sektor-sektor yang padat karya itulah kan seharusnya yang menjadi prioritas, bukan? Betul. Nah, itu yang tadi disampaikan Bu Nina kan. Karena kan sekarang yang jadi masalah adalah bahwa kita sudah moving. Jadi investasi yang masuk itu justru tidak kepada industri yang padat karya, tapi lebih kepada yang padat modal. Nah, kalau kita lihat setiap tahun kita harus menciptakan mesti ada 2 juta pekerjaan. Katanya ekonomi harus tumbuh 6%. Tapi di sini itu yang menjadi kekhawatiran utama bagi kami. Jadi jelas bagaimana nih caranya kita bisa menciptakan cukup lapangan pekerjaan. Yang pasti tidak bisa hanya dari industri. Makanya kita sekarang semua bergerak, ayolah semua jadi UMKM, menciptakanlah lapangan pekerjaan sendiri gitu. Karena nggak mungkin industri menciptakan kemandirian. Gitu ya. Jadi kita mesti melihat ada 2 hal. Pertama, memang kita link and match kita juga masih lemah ya. Apa yang keluar dari pendidikan tidak bisa juga diabsorpsi oleh industri. Itu sudah lemah. On top of kita sekarang punya kendala ini. Nah, yang kedua tapi memang karena industri juga diarahkan ke arah sana, bukan? Betul, tapi sekarang kalau kita lihat memang dari dulu ini link and match ini masih menjadi, sudah ada pelatihan vokasi dan lain-lain, tapi ini masih menjadi kendala. Tapi yang penting kita melihat menjadi kendala karena apa? Karena apa yang tidak cukup? Kita sekarang melihat ada transisi pekerjaan, shift of job kan kita katakan. Sekarang kita udah masuk ke otomatisasi, digitalisasi. Ini kan jenis pekerjaannya beda, ya kan? Yang tadi dikatakan upscaling, rescaling, ini kan sekarang completely different, udah beda gitu. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita ke depan. Jadi kalau saya pikir diantisipasi, kita jangan hanya tertular dengan angka PHK tinggi, but what can we do? Apa yang kita lakukan gitu. Ini yang jadi kuncinya. Dan ini adalah soal skill dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya kembali, kemarin pandemi kan ada pelatihan kerja online, ada ruang guru dan sebagainya. Itu sudah ada hasilnya belum? Tapi nyatanya sekarang dengan biaya triliunan itu hasilnya seperti yang Ibu katakan ini. Ternyata masih ada gap. Ternyata gitu. gapnya jauh benar. Jadi apa yang salah nih? Silakan Bu Nina. Ada yang salah. Silakan Bu Nina, Mas Bima. Ya, itu hanya memperkuat angkanya ya. Seperti apa penciptaan lapangan kerja lah, kalau kita lihat angkanya ini malah minus Bu, buruh karyawannya. Ini setahun terakhir minus 0,38% dari total. Jadi bisa bayangkan buruh karyawan tuh minus Pak. Yang tadi Bapak katakan dapat JKP itu kalau dia buruh atau karyawan berpendapatan tetap masuk dalam anggota BPJS. Nah, banyak yang nggak masuk Pak. Yang informal. Jadi kita mau bilang yang minus lagi 0,75% itu yang informal minus juga. Nah, yang tumbuh itu cuma yang berusaha sendiri Bu, yang UMKM berusaha sendiri itu kan betul-betul usaha sendiri, nggak ada pegawainya. Itu ada angkanya ada tidak? Ini angka BPS yang saya pakai. Tapi angka yang beralih kemudian akhirnya bergerak di sektor UMKM gitu misalnya. Ya, ini yang berusaha sendiri. Itu yang berusaha sendiri. 0,83%. Itu yang nggak bagus karena itu informal. Jadi yang kita inginkan kan formal yang menjadi capital intensif lah, mau kita nggak peduli capital intensif atau low tech atau apa, yang penting dia masuk sektor formal. Iya, sebetulnya itu targetnya kan. Tapi kalau sektor informal kan lemah ya. Gitu. Nah, ini yang kita mau argue. Nah, berarti strategi apa yang membangun sektor formal ini itu yang harus dikejar. Nah, kalau kita dengar pemerintah mengukakan hilirisasi. Nah, the problem dari hilirisasi itu adalah capital intensif di sektor pertambangan. Ekstraktif yang sedikit lapangan kerjanya. Yang kita bayangkan yang sukses
sukses di negara seperti RRT dan sebagainya itu hilirisasi, tapi pertanian, ya kan pertaniannya nelayan sudah gitu. mulai tuh. Kita di Apindo bilang sudah mulai hilirisasi tapi diarahkan. ke pertanian, kan sudah mulai. Itu yang kita harusnya tegaskan, karena kalau sekarang kan sebagian besar investment hanya diarahkan ke sana, lebih-lebih lagi nanti paket Pak kalau investasinya, di mana tenaga kerja asing masuk bersamaan dengan paket itu. Dan Tapi baru sekarang dipikirkan begitu ya, Pak Mas Bima? Gini, ada problem memang. Saya jadi mau nyebut juga soal hilirisasi. Tenaga kerja asing satu hal. Tapi ini kan juga akhirnya aneh. Pemerintah mendorong hilirisasi, ternyata apa? Nilai tambah digadang-gadang besar, tapi serapan tenaga kerjanya juga nggak maksimal. Kemudian kita lihat hilirisasi itu pabriknya itu banyak impor. Oke, baik. Teknologinya kemudian impor, sehingga dampak berganda pada masyarakat sekitar, pada masyarakat lokal pun juga tidak besar. Kemudian kedua, itu bicara soal masalah infrastruktur. Kita harus bicara masalah PHK di sektor infrastruktur ini, karena apa? Beresin dulu vendor-vendor BUMN karya yang kemudian tidak dibayar. Baru kemudian ke depan kita bicara infrastruktur. Kenapa impor besi bajanya masih tinggi? Kenapa kemudian tidak menggunakan TKDN yang lebih besar? Jadi jangan hanya cepat-cepat, tapi juga konten lokal dan dampak bergandanya itu juga harus dipikirkan. Yang akan menjadi bom waktu begitu ya ke depannya. Ini semuanya bicara hilirisasi, bicara infrastruktur, itu program utama pemerintah. Tapi kenapa tidak matching dengan data serapan tenaga kerja? Kenapa tidak matching dengan serapan tenaga kerja? Gini, tadi saya bilang desain besarnya, contoh tadi hilirisasi. Kita tidak melengkapi semuanya itu dengan program aksi tindak, misalnya kalau kita hilirisasi serapan tenaga kerjanya kemana? Menurut saya gini ya. Tapi kan Anda di DPR kan, artinya kan juga bisa mengawasi dan memberikan kita masukan. Mengawasi itu pasti, kita mengawasi itu. Contoh hilirisasi, pabrik, saya yakin nanti ke depan akan terjadi shifting terhadap tenaga kerja Indonesia. Tidak mungkin akan menggunakan tenaga kerja asing terus. Karena apa? Konsep mereka pada saat melakukan pembangunan pabrik, kemudian terjadi alih teknologinya, alih keterampilannya, pasti akan terjadi proses shifting itu. Saya yakin. Proses shifting itu sudah terjadi sekarang. Sekarang mulai terjadi. Contoh di Morowali sudah ada politeknik. Jadi inisiatif kebijakannya apa nih Pak? Artinya ke depan? Jadi betul. Jadi gini, artinya kita tadi bicara masalah investasi kan, kita istilahnya ya jangan sampai betul-betul mengatakan adalah kita sangat paranoid banget lah ya. Artinya tetap karena memang di dalam investasi. Tapi sementara waktu harus dipersiapkan tenaga kerja jelas, lokalnya. karena memang di dalam istilahnya gini, persyaratan yang harus kita dilakukan oleh sebuah investasi terutama yang tadi asing adalah melakukan transfer of knowledge, transfer of teknologi. Sehingga betul-betul nanti artinya di situ orang Indonesia akan melakukan tadi adalah handover ya, take over ya, take over dari yang namanya tadi tenaga kerja asing itu. Nah, contoh sederhananya. Tapi transfer of technology ini terjadi atau tidak? Contoh ya, kasih contoh. Tahun 70-an ketika Jepang pertama kali investasi di Indonesia, hampir semua dia membangun pabrik, perakitan mobil dan sebagainya. Dari siapa? Orang Jepang datang ke sini. Dan itu menimbulkan masalah yang sama. Tapi sekarang siapa yang bekerja di tempat perakitan mobil? Orang Indonesia semua. Ya tapi gini, gimana mau transfer knowledge, upskilling tenaga kerja lokal dari tenaga kerja asing? Kebijakan berbahasa Indonesianya kan berubah juga. Itu satu hal penting ya, agak kecil tapi penting begitu ya Pak Didi. Artinya rasanya ini kayaknya saya ini kebetulan lawyer di bidang IPR ya, intellectual property ya. Tidak semudah itu. Patent dari negara-negara besar itu susah, mereka 20 tahun dilindungi, lalu yang kecil-kecil aja dikasih. Tapi bukankah itu bagian dari kontrak ketika investasi itu datang? Transfer of technology. Harus dalam bernego ya, harus bernegosiasi. Pengalaman RRT, pengalaman Republik Rakyat Tiongkok nih ya, China, itu dia buat special economic zone. Tapi apa yang dilakukan dengan transfer of technology itu nggak mudah, yaitu mereka bekerja dulu di perusahaan itu, lalu mereka keluar buat perusahaan dia sendiri. Jadi ada proses yang dia harus punya kekuatan untuk learning proses, lalu dia buat usaha sendiri. Nah di Indonesia itu belum sampai. Jadi kalau kita lihat, terjadi, tapi boleh ditahan dulu. Saya justru tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bima soal BUMN karya. BUMN karya ini, ketika nanti proyek infrastruktur ini kesinambungannya terhenti, bagaimana dengan mereka? Itu yang malah serius kalau menurut saya. Itu yang harus, ini harus didesain ulang.
harus didesain ulang. RAPBN 2024 akan segera disampaikan dalam waktu dekat ini. Kita melihat apakah desain ulang itu akan terefleksi begitu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Tetaplah bersama kami di Economic Challenges. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.